Dalam bahasa Arab, kamu kan guru bahasa madrasah kan? Yesus bilang ana. Ana di sini siapa? Merujuk kepada dirinya sendiri. Mana ada mengagungkan Allah negeri Mekah? Nggak disebut ya? Ya, saya mau bertanya ini apa-apaan ini ya? Temanya ini apa namanya pakai punya Islam ini. Allahu Akbar. Emang Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Ya, kalau Allah Maha Besar emang punya Islam. Jelas itu apa namanya ayatnya itu dari Islam ngambilnya itu. Oke, kalau dari Islam ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Allahu Akbar ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Wah, nge-lag dia. Ayatnya di mana? Ayatnya itu di apa namanya di di lantunan azan juga ada itu. Ya, Allah Akbar. Ya, kalau azan saya minta tanya dulu, itu ada di Al-Quran nggak lantunan azan? Saya kalau di Al-Quran nggak tahu detail ya. Kalau di adanya itu di apa di amalan kayaknya. Ada. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau dalil nggak ada, kenapa kalian klaim ini punya kita? Ini punya kamu. Nggak ada loh. Saya kasih tahu sama Islam. Kamu cari sampai matamu melotot, tidak ada dalil dalam Al-Quran Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Tidak ada dalil dalam Al-Quran kalian disuruh azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha, nggak ada. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Sejak kapan Yesus mengagungkan dirinya? Sejak kapan Yesus mengagungkan dirinya? Tanpa perlu mengagungkan dirinya, dirinya sudah agung. Yesus sendiri mengatakan, Ana huwa tariq al-haq al-hayyah. Itu bentuk keagungan. Iya, justru saya menyatakan dirinya al-haq al-hayyah. Itu salah satu asmaul Justru husna, saya bukan bertanya sejak kapan? Berarti itu tadi dia saya sudah tidak kasih. agung. Berarti dia tidak agung. Dia aja. Al-haq al-hayyah, al-haq al-hayyah. Saya tanya sama kamu, al-haq al-hayyah itu Dia salah itu satu manusia asmaul husna. biasa. Dia itu manusia biasa. Kenapa? Dengerin dulu. Ya, sinyal kamu itu delay, jadinya nggak nyambung. Benerin dulu sinyal kamu. Ini sama seperti waktu Muhammad mendapatkan wahyu dari Jibril, delay, jadinya nggak nyambung. Dengerin, ya. Yesus mengagungkan dirinya itu sebenarnya perlu dan tidak perlu. Perlunya apa? Perlu kalau untuk orang seperti kamu. Ya, di mana Yesus mengagungkan dirinya? Yesus mengagungkan dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6. Ana huwa tariq al-haq al-hayyah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tahu semua betul bahwa al-haq al-hayyah at-tariq, kemudian dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Yesus bilang al-awal al-akhir. Itu bentuk pengagungan, bro. Kenapa dibilang pengagungan? Karena dalam Islam nama-nama yang tadi saya sebutkan itu nama-nama lain bagi Allah, Asmaul Husna. Mau bukti? Sekarang saya tanya sama kamu. Salah satu nama bagi Allah itu Al-Haq. Betul nggak? Halo? Kamu kan kayaknya guru nih pesantren, ini madrasah nih. Kayak saya kenal ini logonya nih, madrasah ini. Jangan bikin malu orang madrasah. Ini jangan bilang saya lawannya lawan kroco. Ini dia pengajar loh. Dia madrasah nih, kalau nggak pesantren ini. Ini madrasah loh. Ada yang ngeh nggak? Ya kan, Hasbullah. Kamu tuh guru agama atau madrasah atau pesantren loh. Ya silakan dibuka. Ya. Ya betul. Emang kenapa? Ya kalau emang Terus kenapa? kenapa Betul nggak? Ya kalau masalahnya emang apa? Masalahnya apa? Ya. Kalau emang kenapa, betul nggak? Al-Haq itu adalah salah satu Asmaul Husna. Al-Haq itu Al-Haq. Bukan kayaknya. Bukan. Gampang. Al-Haq. Surah An-Nur ayat 25. Gampang. Yauma izi yuafihumullahu dinahumul haqqa wa yalamuna anallahu wal haqqul mubin. Kamu nggak tahu dalilmu sendiri, saya yang hafal. Ya, Yosef emang Al-Mu'minun ayat, dengerin.
Ada lagi satu lagi, Al-Mu'minun ayat 116. Al-Mu'minun ayat Yosef ini, 116. Yosef Wa ini ta'alahul sebenarnya malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Itu Yosef al-haq. pintar, Itu Yosef Allah. pintar, cuma keblinger, Yosef pintar, cuma keblinger. Bukan saya pinter, karena saya pinter saya murtad. Kalau saya nggak pinter saya jadi Islam. Itu persoalannya. Banyak orang Islam bilang sama saya, Joseph kamu sayang banget, kamu pinter kok kamu murtad. Ya makanya saya benarkan omongan kalian. Betul, karena saya pinter saya murtad. Kalau saya nggak pinter saya jadi Islam. Saya jelaskan sekali lagi, kita jangan melenceng bro Hasbullah. Jangan melenceng, kita diskusi fokus. Kamu kan mempertanyakan keagungan Yesus. Sudah saya buktikan. Di dalam Al-Quran, Allah mengagungkan dirinya dengan salah satu nama itu Al-Haq. Ini baru satu. Sudah terjawab. Yesus sudah menyebutkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Ana huwa tariq al-haq al-haya. Dan itu terbukti dalam surah Al-Mu'minun ayat 116 dan surah An-Nur ayat 25. Dalilnya jelas Allah itu satu-satunya yang hak. Al-Haq, dia menyebutkan dirinya sebagai yang benar, maha benar, terutama dalam surah An-Nur ayat 25. Kamu silahkan buka sendiri. Kemudian saya tanya sama kamu, Al-Hayyah, Al-Hayyu, yang maha hidup. Saya tanya sama kamu, di mana dalil dalam Al-Quran? Atau saya tanya sama kamu, Al-Hayyu atau Al-Hayya itu betul nggak nama lain bagi Allah atau Asmaul Husna? Silakan dibuka mic-nya, betul nggak? Aduh, betul nggak? Al-Hayyu, iya. Al-Hayyu betul, artinya yang maha hidup. Ya, Yesus mengatakan itu Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Al-Hayyu, Al-Hayyu. Ali Imran ayat 2. Ali Imran ayat 2 itu dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Huwal hayyul qayyum. Yesus sudah mengomong itu duluan di abad pertama sebelum adanya Islam, sebelum adanya Muhammad. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Surat Toha ayat 111. Jampa wa'anatil wajuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba ma'ana zulmah. Lebih hafal saya kok dari kamu. Apa saya yang jadi guru pesantren sekarang? Hah? Apa saya aja yang digaji berapa di situ? Saya pengen tahu digaji berapa? Nyampe nggak UMR Jakarta? Kok bisa level kamu? Lebih hafal saya. Itu dalil Hayyu, Al-Hayyu itu hanya Allah yang punya. Muhammad nggak punya, Adam nggak punya, Isa nggak punya, hanya Allah. Lihat. Ya, jadi dalam surat Toha ayat 111 dikatakan demikian, ya. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulmah. Itu jelas Allah berfirman, bro Hasbullah. Dikatakan apa? Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup. Yang hidup. Itu bunti Yesus mengagungkan. Silakan dibuka mic-nya, silakan. Yesus mengagungkan Allah itu berarti Allah itu Tuhan, bukan Yesus. Yesus itu manusia. Allah. Nih, Yesus itu sama dengan kita. Gak ada Yesus mengagungkan Allah negeri Mekah. Dia mengatakan akulah. Gak ada bilang Allah lah. Nih, saya bukakan sama kamu Yohanes 14 ayat 6. Mana ada Yesus di situ mengatakan Allah negeri Mekah? Hah? Jangan GR Allah negeri Mekah. Nih, ditampilkan di layar. Kamu baca sendiri, baca bahasa Indonesia. Arab aja nggak becus kamu. Masa bahasa Indonesia nggak becus juga? Nih, Yohanes 14 ayat 6. Baca. Kata Yesus kepadanya. Siapa di sini yang berkata? Yesus. Terus Yesus pakai kata ganti dia atau aku? Saya tanya sama kamu. Kata ganti orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga? Ini orang pertama loh. Aku, kata Yesus. I am the way, the truth, and the life. Ana dalam bahasa Arab. Kamu kan guru bahasa madrasah kan? Yesus bilang ana. Ana di sini siapa? Merujuk kepada dirinya sendiri. Mana ada mengagungkan Allah negeri Mekah? Nggak disebut ya? Gimana tanggapannya Ustadz Hasbullah? Pakai dalil-dalil saya. Bisa dibantah nggak dalil-dalil saya dengan dalil juga? Jangan dengan congor. Karena saya malas pakai congor. Silakan. Yesus ini yang ngomong.
Maksudnya bukan kepada dirinya, akulah jalan itu. Maksudnya Allah yang berkata itu, bukan Yesus. Aduh. Yesus itu atau Nabi Isa itu. Nah, oke. Dia cuma menyampaikan wahyu. Dia cuma menyampaikan wahyu kepada umat, bukan. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Ini Kalau kita ini baca pemahaman Oten yang sangat jauh dari Oke lah. Sekarang jauh dari Quran kamu. di luar nalar ini Oten. Yang Bingung berkata- saya ngejelasinnya. Mau baca. Balik lagi. Hei, jangan congor. Kamu bikin malu profesi guru nggak becus bahasa Indonesia, nggak ngerti kata ganti. Hei, malu kamu. Institusi kamu tadi udah ketahuan loh. Jangan sampai nanti jadi viral. Gurunya nggak becus. Nggak ngerti. Nah, sekarang kita bahas kata ganti. Oke, tadi kata aku katanya ini bukan Yesus, katanya hanya Allah. Oke, sekarang Hasbullah, coba baca ini. Di sini dikatakan, dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir, dan maha batin. Di sini dia merujuk kepada siapa? Dia itu Allah, bukan siapa-siapa. Oke. Dia ini Allah. Yang berkata ini siapa? Yang berfirman ini siapa? Yang berfirman itu Allah. Jadi Oke. Allah kenapa pakai kata ganti dia? Kenapa nggak pakai kata ganti aku? Allahmu ini ngerti kata ganti nggak? Atau perlu belajar kosakata bahasa Indonesia atau bahasa yang sepadan? maksudnya dialah itu Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyunya kepada umatnya supaya umatnya itu sadar. Seperti Oten nggak sadar-sadar ini dikasih tahunya ngeyel terus. Yang berfirman Allah atau Muhammad. Nanti saya kasih tahu loh, ini ayatnya yang berbicara Allah, nggak ada berbicara Muhammad. Bedakan yang berbicara Muhammad dengan Allah. Perhatikan lo ya. Ini yang berfirman Allah. Ini yang berfirman Allah loh. Nih. Ini yang berfirman ini Allah. Nih. Ini nggak ada Muhammad. Kalau kamu bilang ini Muhammad yang berkata, gugur kepercayaan Islam dan akidah Islam selama ini. Katanya Al-Quran itu adalah 100% firman Allah, perkataan Allah. Ternyata ada perkataan Muhammad. Al-Quran itu firman Allah atau firman Muhammad? Al-Quran itu perkataan Allah, cuma diperjelas sama Nabi Muhammad. Nggak ada. Kalau Muhammad nih, saya kasih tahu kalau ayatnya berbunyi katakanlah Muhammad nih. Nih. Contoh yang paling jelas, surah Al-Ikhlas. Nih, baca. Cool. Kalau kata Muhammad, kamu jangan ngebohongin dan jangan nipu kami. Saya orang Islam dulunya. Teman-teman perhatikan, kalau kata Muhammad yang menyampaikan ini disuruh sama Allah, tapi bukan Muhammad yang ngomong, tapi Allah yang nyuruh. Ini pakai kata kul depannya. Kul di sini nanti dikatakan, katakanlah Muhammad. Nah, apa yang disuruh dikatakan Muhammad kepada mereka? Huwa Allah ahad. Baru. Yang tadi tidak ada kata kul. Kamu jangan bohong, gramatikal Arab error loh. Yosef ini suka menganeh-anehkan aja ini Yosef. Turunlah, saya nggak mau dibilang menganeh-aneh.